Nunes dan Pep ribut karena hal ini. Kejutan, Kevin De Bruyne ke Liga Arab Saudi. Liga Inggris dikatain liga terkorup. Bellingham kembali. CR7 kunjungi museum spesial. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dari Liga Inggris, big match seru antara Manchester City versus Liverpool akhirnya berakhir sama kuat 1-1. Gol Haaland di menit ke-27 akhirnya mampu disamakan oleh Trent Alexander-Arnold di menit ke-80. Hasil itu membuat City harus terlempar dari puncak klasmen dan Liverpool juga harus puas turun peringkat ke posisi 3 klasmen Liga Inggris. Di laga lainnya yang tak kalah seru, Newcastle berhasil membantai tamunya Chelsea 4-1. Sumbangan gol The Magpies dari Isaac, Lascelles, Chillington, serta Gordon membuat Toon Army mengemas 3 poin dan berada di peringkat 6 Liga Inggris dengan 23 poin. Sementara itu Chelsea masih terseok di peringkat 10 dengan 16 poin. Hasil positif diraih Arsenal setelah mampu menang tipis 0-1 atas tuan rumah Brentford. Gol satu-satunya The Gunners dicetak Kai Havertz di menit ke-89. Berkat raihan 3 poin tersebut, pasukan Arteta berhasil mengkudeta puncak klasmen Liga Inggris dari City dengan raihan 30 poin. Beralih ke La Liga. Barcelona gagal meraih poin penuh setelah hanya bermain imbang dengan tuan rumah Rayo Vallecano 1-1. Tertinggal lebih dahulu di babak pertama, gol bunuh diri pemain Vallecano akhirnya menyelamatkan Barca dari kekalahan. Hasil tersebut membuat Barca sementara berada di papan 4 klasmen La Liga dengan 31 poin. Di Serie A, Napoli yang dilatih oleh Walter Mazzarri sukses raih 3 poin setelah mengandaskan tuan rumah Atalanta 1-2. Gol Napoli dicetak oleh Kvaratskhelia di menit ke-44 dan Elmas di menit ke-79. Berkat hasil positif tersebut, Partenope sementara berada di posisi 4 Serie A dengan 24 poin. Selain itu di San Siro, AC Milan sukses raih 3 poin setelah mampu menumbangkan tamunya Fiorentina dengan skor tipis 1-0. Gol satu-satunya Rossoneri dicetak oleh Theo Hernandez di menit ke-45 lewat titik putih. Namun, hasil tersebut masih membuat pasukan Pioli berada di posisi ketiga Serie A dengan 26 poin. Erling Haaland kembali memecahkan rekor. Haaland menjadi pemain tercepat yang bisa membuat 50 gol di era Liga Inggris dengan hanya butuh 48 laga saja. Dia memecahkan rekor milik legenda MU Andy Cole yang perlu total 65 laga untuk bisa cetak 50 gol. Nama beken lain yang dilewati Haaland adalah Alan Shearer dan Ruud van Nistelrooy. Shearer perlu 66 laga dan Van Nistelrooy butuh 68 laga. Nunes dan Guardiola awalnya berjabat tangan, namun terlihat pemain Liverpool itu tampak menyampaikan beberapa kata kepada Pep. Klopp dengan cepat menarik Nunes dan berusaha meredamnya. Dalam wawancaranya pasca pertandingan, menurut Klopp ada satu kalimat emosi dengan bahasa Latin yang terlontar dari mulut Nunes kepada Pep. De Bruyne masuk daftar target utama transfer klub divisi 2 Saudi Pro League Al-Qadisiyah. Menurut media lokal Arab Saudi, Al-Qadisiyah ingin menjadikan De Bruyne sebagai tokoh utama dalam rencana proyek menjanjikan klub. Pasalnya, klub ini juga tak kalah tajirnya dengan klub Arab Saudi yang berada dalam naungan PIF. Al-Qadisiyah kini sudah resmi diambil alih oleh perusahaan minyak Aramco yang juga ingin berinvestasi besar-besaran dalam sepak bola. Gemar Everton sengaja menerbangkan pesawat saat laga Manchester City versus Liverpool dengan pesan khusus yang ditujukan ke Liga Inggris. Pesannya tertera pada spanduk yang dibentangkan dari pesawat tersebut yang bertuliskan Liga Premier Inggris sama dengan korup. Sikap penggemar Everton tersebut adalah buntut dari kekesalan mereka terhadap Liga Inggris setelah mereka dikenai hukuman pengurangan 10 poin. Dilansir Mirror, gelandang MU asal Belanda Donny van de Beek mengatakan ia sudah memberitahu klubnya bahwa ia akan hengkang pada Januari mendatang. Saya harus segera mulai bermain. Jika tidak di MU, maka di klub lain. Ia juga menyinggung bahwa musim panas lalu sebenarnya hampir menuju Real Sociedad, namun gagal di hari-hari terakhir. Menurutnya,
Real Sociedad mungkin akan menjadi pelabuhan baru baginya. Dilansir Football Espada, Xavi kesal timnya hanya meraih hasil seri melawan Rayo Vallecano. Ditambah keputusan wasit yang menggagalkan 2 potensi penalti yang seharusnya didapatkan Barca. Yang pertama adalah Rafinha ketika ditendang kakinya di dalam kotak penalti. Kemudian yang kedua ketika Lewandowski dibanting oleh pemain Vallecano di kotak penalti. Namun sayang, wasit menganggap kedua kejadian tersebut bukan sebuah pelanggaran. Real Madrid mendapatkan amunisi tambahan dengan kembalinya bintang baru mereka, Jude Bellingham, jelang laga melawan Cadiz. Bellingham telah dipanggil kembali masuk skuad El Real setelah absen dalam 2 laga Real Madrid sebelum jeda internasional. Ia juga absen membela timnas Inggris. Namun Ancelotti masih hati-hati dan akan melihat kondisi terakhir Bellingham apakah ia sudah mampu starter atau belum. Modric akan mengukir rekor baru jika dia tampil jadi starter melawan Cadiz. Pasalnya, laga tersebut akan menjadi penampilannya yang ke-161 baginya di El Real di usianya yang ke-35 tahun. Di El Real, Modric kini masih memegang rekor penampilan terbanyak di usia 35 tahun atau lebih bersama kiper Paco Bullo yakni 160 laga. Maurizio Sarri mengatakan hal serius seputar masa depannya di Lazio dalam konferensi pers setelah kekalahan dari Salernitana. Sarri awalnya terang-terangan merasa kesal dengan para pemainnya sendiri yang tak konsisten. Jika dalam beberapa hari ke depan saya mengevaluasi dan menemukan bahwa itu adalah kesalahan saya akan menjadi orang pertama yang mengambil keputusan untuk mundur. Fabregas memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Setelah tim yang diarsitekinya, Como, berhasil mengalahkan Real Pizarro di Serie B dengan skor tipis 2-1. Gol di menit-menit akhir dari Alessandro Gabrieloni mengamankan kemenangan perdana bagi karir kepelatihan mantan bintang Arsenal tersebut. Victor Osimhen telah kembali ke Napoli setelah cedera paha saat bermain untuk Nigeria. Tapi anehnya, ia tampak telah melepaskan masker pelindung khasnya. Dokternya menganggap bahwa masker itu sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi sejak tahun lalu bagi Osimhen. Namun Osimhen tetap menggunakannya. Kini dengan pelatih baru, ia tampaknya ingin mencari penampilan baru. Para pendukung Napoli berkumpul untuk memperingati 3 tahun meninggalnya legenda mereka Diego Armando Maradona tepat pada tanggal 25 November. Ratusan fans Napoli bertemu di mural terkenal Maradona di kawasan Quartieri Spagnoli setelah timnya mengalahkan Atalanta 2-1 di Bergamo. Mereka kemudian bersatu padu menyanyikan chant atau nyanyian tentang Maradona ketika masih bermain di Napoli. CR7 meluangkan waktu untuk mengunjungi museum spesial tentang dirinya yang baru dibangun di kawasan Riyadh. Ronaldo mengunjungi CR7 Signature Museum dan berpose dengan patung lilinnya yang terlihat mengenakan seragam lengkap Al Nassr. Museum interaktif tersebut terinspirasi oleh kisah hidup dan karir CR7. Di dalamnya menampilkan beberapa trofi terpenting CR7 bersama dengan memorabilia pribadi seorang CR7. Menurut Football Italia, mantan pelatih AC Milan yang kini membesut Marseille, Gennaro Gattuso, menjadi salah satu kandidat Torino pengganti Juric di akhir musim. Masa kerja Juric di klub bisa berakhir ketika kontraknya berakhir pada Juni 2024. Pembicaraan untuk memperpanjang kontraknya saat ini telah ditunda. Menurut laporan yang sama, kemungkinan Juric akan meninggalkan Stadio Grande Torino di akhir musim. Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) dilaporkan masih yakin Carlo Ancelotti pada akhirnya akan menjadi pelatih timnas Brasil berikutnya. Hal tersebut dikatakan sebagai pendapat yang dipegang oleh Presiden CBF Ednaldo Rodrigues dan saat ini tidak ada rencana untuk mengidentifikasi alternatif potensial untuk pelatih legendaris asal Italia itu. Ancelotti sendiri selalu bersikeras bahwa ia akan menyelesaikan kontraknya selama 3 tahun di Real Madrid yang akan berakhir pada akhir musim. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tak mau menyalahkan pelatih Spanyol Luis de la Fuente atas cedera parah Gavi. Xavi lebih menyalahkan jadwal padat dan ketidakberuntungan. Walaupun begitu, Xavi mengatakan bahwa ini adalah sebuah kehilangan besar dan dia punya pengalaman dengan cedera panjang. Ini adalah kehilangan yang signifikan, memalukan. Dia adalah pemain yang tidak tergantikan karena semangat, keinginan, dan keberanian yang dia berikan.
Cedera parah yang diderita Gavi memaksanya absen membela Barcelona hingga akhir musim ini. Pelatih Barca, Xavi Hernandez pun bersiap mencari pengganti gelandang 19 tahun itu di bursa transfer Januari. Direktur olahraga Barcelona, Deco Souza, sempat menyebut bahwa timnya tak berencana mencari pemain baru karena kualitas Gavi tak tergantikan. Namun kini Xavi mengungkapkan hal sebaliknya. Ia butuh amunisi baru di sektor lini tengah. David Beckham pernah dibuatkan sepasang sepatu khusus oleh Adidas untuk menandai penampilan ke-100-nya untuk Inggris, yakni laga persahabatan melawan Prancis di Paris pada 26 Maret 2008. Adidas Predator emas disulam dengan nama ketiga anak Beckham dan akan dilelang oleh Graham Wood Auctions di Northamptonshire pada 5 Desember. David Convery, kepala memorabilia olahraga di rumah lelang yang berbasis di Inggris, memperkirakan sepatu tersebut akan terjual antara 8.000 pound dan 10.000 pounds dengan tawaran awal ditetapkan pada 4.600 pound. Klub Bundesliga Jerman Union Berlin telah mengambil langkah untuk memecat Urs Fischer dengan tim tersebut berjuang di zona degradasi sejauh musim ini, dan outlet Jerman Bild menyebut legenda Real Madrid Raul Gonzalez sebagai opsi pengganti. Kurangnya pengalaman Raul di level tertinggi menjadi perhatian Union dengan kandidat lain termasuk Oliver Glasner dan Alfred Schreuder juga sedang dipertimbangkan untuk peran tersebut. Kontrak BP Marotta di Inter Milan akan habis pada akhir musim nanti. Presiden Inter Steven Zhang kini telah mengumumkan perpanjangan kontrak BP Marotta hingga tahun 2027. Zhang memperpanjang kontrak Marotta menyusul hasil positif dalam olahraga selama beberapa musim terakhir. Nerazzurri telah memenangkan 2 Supercoppa Italia dan 2 Coppa Italia selama masa jabatan Simone Inzaghi dan mencapai final Liga Champions musim lalu. Manchester United akan menjalani laga tandang di pekan ke-13 Liga Inggris 2023-2024. Mereka akan melawat ke markas Everton pada hari Minggu 26 November. Di laga ini, Setan Merah tidak bisa ditemani Erik ten Hag. Sang manajer terkena suspensi setelah mengoleksi 3 kartu kuning. Melalui laman resmi MU, Erik ten Hag sudah menentukan siapa yang akan jadi caretaker MU di laga ini. Ia menyebut bahwa Michel van der Gaag akan menggantikan posisinya di laga ini. Piala Asia 2023 akan segera dimulai. Timnas Indonesia akan mulai menyiapkan diri. Dalam ajang ini, Shin Tae-yong berharap pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, bisa kembali bergabung setelah pulih dari cederanya. Pemain KMSK Dons ini absen saat laga kontra Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong mengakui kondisi Marcelino saat ini masih dalam pemulihan. Ia mengakui Marcelino memang jadi pemain penting dari timnya. Bintang Argentina U17 Claudio Echeverri senang dirinya disebut-sebut sebagai mirip kapten tim senior Albiceleste Lionel Messi. Pujian tersebut diterima Echeverri menyusul penampilan gemilangnya di perempat final Piala Dunia U17 2023. Hat-tricknya di laga kontra Brazil membawa Argentina lolos ke babak semifinal Piala Dunia U17 2023. Kepada wartawan, pemain bernomor punggung 10 itu mengatakan sangat menyenangkan bahwa orang-orang memandang kemampuan dan kerja keras saya dalam sepak bola. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!